Pernah kepikiran nggak, apa sih yang menentukan nasib sebuah rezim? Hari ini, kita akan bongkar dua cara utama penggulingan kekuasaan, kudeta dari dalam dan intervensi dari luar. Dan yang paling penting, kita bakal lihat gimana semua drama global ini ternyata punya dampak langsung kebijakan Indonesia di panggung dunia. Oke, ini dia peta perjalanan kita. Pertama, kita kupas tuntas soal kudeta internal. Lalu, kita beralih ke campur tangan asing. Habis itu kita intip gimana sih manuver diplomasi Indonesia di tengah semua ini, dan kita tutup dengan sebuah persimpangan kebijakan yang super krusial yang lagi dihadapi bangsa kita. Siap? Yuk, kita mulai dari dalam negeri dulu. Apa sih yang sebenarnya terjadi ketika sebuah kekuasaan coba direbut bukan oleh negara lain tapi oleh orang-orangnya sendiri? Nah, ini pertanyaan kuncinya. Apa sih bedanya kudeta yang gagal total sama yang berhasil mulus? Ternyata, kalau kita lihat sejarah belakangan ini, polanya cukup jelas. Biasanya ada 3 faktor penentu yang jadi kunci nasib seorang pemimpin. Coba deh kita bandingkan dua kasus ini. Di Mesir, militernya kompak banget dan rakyat mendukung mereka. Presiden Mursi terisolasi. Hasilnya, kudeta berhasil. Beda cerita di Turki. Presiden Erdogan gerak cepat, pakai teknologi buat manggil rakyatnya turun ke jalan, sementara militernya pecah, kudeta pun gagal total. Jadi kuncinya 3. Respons pemimpin, kesolidan militer, dan dukungan rakyat. Pola yang tadi itu kelihatan jelas banget di tabel ini. Mesir dan Turki jadi contoh yang kontras. Nah, terus ada Iran. Ini kasus yang beda lagi. Di sana ada Garda Revolusi atau IRGC yang jadi semacam benteng super kokoh yang bikin semua upaya penggulingan rejim, mau dari dalam atau dari luar, selalu mental. Oke, sekarang kita geser sedikit fokusnya. Gimana ceritanya kalau dorongan buat ganti rezim itu datangnya bukan dari dalam, tapi dari kekuatan asing? Dan di sini kita akan banyak melihat peran Amerika Serikat. Kalau kita ngomongin Irak, ini bukan cuma soal invasi tahun 2003 loh. Ceritanya panjang banget, dimulai dari Perang Teluk tahun 1991. Puncaknya, penggulingan Saddam Hussein itu nggak cuma menjatuhkan satu orang, tapi benar-benar mengacak ulang seluruh peta kekuatan di Timur Tengah. Efeknya terasa sampai sekarang. Nah, ini dia poin yang paling penting. Alasan resminya bisa beda-beda. Di Irak, isunya senjata pemusnah massal. Di Libya, katanya buat mencegah krisis kemanusiaan. Tapi kalau kita lihat hasilnya, tujuannya kelihatan mirip. Menyingkirkan pemimpin yang dianggap ancaman bagi kepentingan strategis Amerika dan sekutunya di kawasan itu. Nah, kasus Afghanistan ini, wah ini kompleks banget dan penuh ironi. Dimulai sebagai perang melawan teror, tapi yang luar biasa setelah 2 dekade dan AS menarik pasukannya, Taliban justru kembali berkuasa. Dan sekarang, mereka malah menunjukkan solidaritas dengan Iran, musuh bebuyutan AS dan Israel. Ini benar-benar pergeseran aliansi yang dramatis. Oke, setelah kita lihat semua drama global ini, dari kudeta sampai intervensi, pertanyaan besarnya sekarang adalah, terus, Indonesia ada di mana dalam semua ini? Gimana caranya Jakarta menavigasi lautan geopolitik yang penuh gejolak ini? Disinilah kita lihat ada semacam tarik ulur yang menarik banget. Di satu sisi, pemerintah kita cenderung pragmatis, hati-hati, dan berpegang teguh sama prinsip bebas aktif, nggak mau ikut campur. Tapi di sisi lain, suara publik kita sangat kuat, seringkali emosional, didorong oleh solidaritas agama atau kemanusiaan, dan nggak jarang punya sentimen anti-barat yang kental. Dua pandangan yang seringkali nggak sejalan. Dan sekarang, ketegangan antara pendekatan pragmatis pemerintah dan suara lantang publik ini sepertinya bakal makin memuncak. Pemicunya, sebuah keputusan kebijakan luar negeri baru yang memicu perdebatan sengit. Pemicunya satu nama ini, Board of Peace. Ini adalah Dewan Perdamaian yang digagas oleh Amerika Serikat. Nah, keputusan pemerintahan baru Indonesia untuk ikut bergabung inilah yang menyulut kontroversi dan perdebatan panas di seluruh negeri. Dan wow, coba lihat angka ini. Ini bukan sekedar angka, ini suara rakyat. Survei terbaru menunjukkan 83,1% masyarakat Indonesia sangat tidak setuju dengan aksi militer yang melibatkan AS dan Israel. Angka ini bukan cuma menunjukkan perbedaan pendapat, tapi sebuah jurang yang sangat lebar antara kehendak publik dengan arah kebijakan yang tampaknya akan diambil pemerintah. Masalahnya bukan cuma soal politik, tapi juga, soal duit. Sempat beredar rumor soal iuran keanggotaan sebesar $1 miliar AS setiap tahunnya. Walaupun pemerintah sudah membantah, isu ini sudah terlanjur memicu pertanyaan besar di masyarakat. Di tengah semua kebutuhan kita, apakah ini benar-benar prioritas anggaran negara? Jadi, ini dia pertanyaan besar yang tersisa buat kita semua. Dengan suara publik yang begitu jelas dan begitu kuat, bagaimana Indonesia akan menentukan langkahnya?
Memilih jalan yang dianggap sebagai kepentingan nasional atau mendengarkan kehendak rakyat yang begitu besar? Jawaban dari pertanyaan inilah yang akan menentukan babak baru peran Indonesia di panggung dunia.